Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zahra Ihsani Izzatunisa bersama dua rekan saya kali ini yaitu Kamila Cahyaningrum dan Muhammad Dafa. Nah, kali ini kelompok kami akan sedikit membahas mengenai apa itu komunikasi politik di era disrupsi. Nah, selain itu, kelompok kami juga akan sedikit menampilkan mengenai wawancara yang telah kami lakukan bersama salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Muhammad Ihsan. Nah, sebelumnya, apa itu komunikasi politik? Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh. Nah, selain itu, Ras dan Althoff juga membahas komunikasi politik sebagai proses ketika informasi politik yang relevan ditentukan dari suatu bagian sistem politik ke bagian sistem lainnya, dan di antara sistem sosial dengan sistem politik. Selain itu, Gabriel Almond juga berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai era disrupsi. Era disrupsi adalah zaman terjadinya perpindahan dari kenyataan lama ke kenyataan baru, yaitu perpindahan kenyataan fisik, geografis ke kenyataan dunia maya, mulai dari komunikasi, informasi, permainan, dan pemetaan. Sekian. Maka komunikasi politik ini adalah sebuah sarana untuk menyampaikan ide atau gagasan. Ya, gagasan itu bisa berupa apa? Bisa berupa usulan-usulan yang termaktub di dalam peraturan daerah, atau misalnya usulan-usulan yang sifatnya nanti dibangun dari stakeholder yang kita perlu bangun begitu ya. Contoh misalnya ya, salah satu mitra Komisi 4 ya, dia bekerja sama dengan menjadi mitra kerja eksekutifnya adalah dengan Dinas Perhubungan, dengan Dinas Bina Marga ya, kemudian dengan Dinas Perhubungan. Nah, kalau komunikasi politik ini tidak dilakukan oleh seorang anggota dewan, ya, maka akan terjadi sebuah kebuntuan, ya, yang bisa jadi permasalahan itu tidak mengarah kepada konstruktif, ya, ke arah yang baik, ya, dia cenderung stagnan. Nah, maka bentuk komunikasi politik yang dibangun oleh namanya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah komunikasi yang bisa menjembatani antara aspirasi rakyat, artinya warga di daerah Jawa Barat, kepada aspek pembangunan yang akan dilakukan oleh lembaga eksekutif ya. Jadi sesuai dengan trias politika kan, ada 3 ya, ada eksekutif, ya, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, ketidakcocokan atau ketidaksesuaian dengan harapan ya dari masyarakat ya, karena adanya buruknya komunikasi politik ya pemerintah dengan masyarakat ya. Apa yang dimaksud itu adalah seorang pejabat politik atau dikatakan pejabat negara itu harus bisa memformulasikan itu dengan komunikasi yang baik. Ya. Contoh misalnya, pemerintah, ini saya hanya memberikan salah satu contoh aja. Kemarin sempat ada gonjang-ganjing masalah undang-undang Omnibus Law, ya, Cipta Naker itu ya, tenaga kerja. Itu kalau dikomunikasikan dengan buruk, maka yang terjadi apa? Ya demo di mana-mana kan. Karena apa? Konten yang diinginkan oleh pemerintah itu tidak sampai kepada masyarakat. Ya. Nah, sejatinya sebuah undang-undang yang kemudian itu akan memberikan perlindungan tatanan pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu, ya harus ada
ada preambulnya, ada pembukaannya, seperti apa, ada kajian akademiknya, tidak serta-merta langsung secara top down ya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Sama halnya dengan pejabat publik juga ya. Ya, misalnya seorang anggota parlemen baik itu di pusat ataupun di daerah, dia harus mampu mengkomunikasikan apa program-program yang ada di dalam pemerintah ya. Tentu saja sudah melalui kajian-kajian yang mendalam ya. Nah, kalau istilah di DPRD itu ada pansus ya, ada panitia khusus mendalami sebuah leading sektor misalnya tentang penyelenggaraan perkebunan misalnya, tentang perlindungan buruh migran misalnya. Nah itu tidak langsung ujuk-ujuk ya seorang pemerintah eksekutif itu dia melakukan. Akhirnya apa? Ketika itu distrust ya, ada sebuah ketidakpercayaan dari masyarakat, maka yang terjadi ya adalah sebuah gagasan yang diekspresikan dengan apa? Ya dengan unjuk rasa begitu. Nah karena itu pola komunikasi itu harus terbangun dengan baik. Ya. Salah satu bentuk kegagalan komunikasi yang buruk ini ya terjadi adanya ketimpangan-ketimpangan yang berakhir pada unjuk rasa. Ya. Saya kira unjuk rasa itu bukan satu hal yang dipandang satu sisi keburukan, tidak ya. Tetapi unjuk rasa ini adalah salah satu bagian pengimbang bagaimana institusi pemerintah itu bisa menjalankan pemerintahnya dengan baik dan benar gitu ya. Demikian. Jadi akan terjadi gangguan Era disrupsi, Pak. Pola disrupsi itu adalah pola yang kemudian ya menjadi temuan-temuan ya, temuan-temuan di lapangan itu ya tadi ya, karena ada kegagalan komunikasi politik itu, maka akan terjadi sebuah bencana ya, ataupun perilaku yang menunjukkan ketidakumuman ya. Dan ini yang sedang berjalan di negeri ini ya, baik itu dari pusat ataupun di daerah ya. Mungkin pertarungan perbedaan politik ini bisa menjadikan adanya ketidakyakinan ya, masyarakat melihat kok seperti ini ya gitu ya. Ini kan tergantung bagaimana pandangan-pandangan umum ya dari partai-partai politik itu terhadap permasalahan di negeri ini gitu ya. Ya kalau cerita ke Jawa Baratan berarti kan harus memahami apa yang menjadi perbaikan-perbaikan untuk masyarakat Jawa Barat ya. Nah, makanya itu pola komunikasi politik ini adalah salah satu bagian yang niscaya harus dibangun dengan sistemik ya. Makanya ada namanya budaya literasi ya. Sekarang itu budaya literasi memang harus perlu banyak belajar ya. Jadi anggota dewan itu juga dituntut ya untuk bisa mengkomunikasikan dengan literasi yang baik begitu ya. Karena ya sekarang ini memang harus eranya ya. Kalau literasinya buruk, maka tujuan yang ingin dicapai pun juga tidak akan tersampaikan dengan baik. Ya. Seperti itu, Zahra. Ya, so far ya tergantung ya. Memang mau dilihat sudut pandang seperti apa. Hanya saja memang setiap usulan itu tidak langsung bisa dicerna dengan
harapan, sesuai dengan harapan. Makanya itu namanya apa? Ada pembicaraan yang skalanya besar, misalnya terparipurnakan, itu kan sudah gong terakhir tuh ya. Nah, tetapi sebelum diparipurnakan ya, usulan gagasan itu, maka itu ada sifatnya rapatnya komisional. Ya. Komisional itu kan rapat komisi terdiri dari berbagai macam fraksi, ya, mengenai misalnya tentang infrastruktur. Nah, itu harus firm dulu. Ya, kalau misalnya kemudian langkah-langkah yang diambil itu direct gitu ya, minta kebijakan langsung dari pimpinan, ya tidak bisa, itu tidak akan membuahkan sebuah goals yang diharapkan. Makanya ada namanya alat kelengkapan dewan. Nah, maka ada leading sektor berbicara tentang misalnya aparatur negara, itu ada di Komisi 1. Leading sektor mengenai misalnya pembibitan UMKM, ekonomi, itu ada di Komisi 2. Leading sektor berkaitan dengan BUMD gitu ya, Badan Usaha Milik Daerah, kemudian perpajakan, itu ada di Komisi 3 misalnya. Leading sektor masalah pembangunan, ya, tata kelola tata ruang ya, RT RW ya, kemudian sumber daya air, sumber daya mineral, pemukiman. Nah, itu ada leading sektornya Komisi 4. Jadi tidak langsung seorang anggota dewan itu dia berbicara kepada semua konteks leading sektor yang ada di Jawa Barat ini ya. Tetapi dia dibagi-bagi berdasarkan komisi-komisi. Jadi ada pekerjaan yang sifatnya komisional dan ada pekerjaan yang sifatnya badan ya. Contoh misalnya Banggar ya, badan anggaran. Dia harus bisa meyakinkan ya bahwa anggaran yang di display ya di dalam musrenbang ya, musyawarah di gubernur misalnya ya, itu harus bisa diyakinkan kalau itu sudah difahami, anggarannya itu sesuai, kemudian tata kelolanya juga sudah pas ya, maka sesungguhnya ini yang menjadi dinamika ya, dari sebuah kebijakan. Ya, dinamikanya itu bisa jadi soft begitu ya, bagus, kemudian semua sepakat gitu ya. Tentu saja dampaknya apa? Pembangunan itu bisa dirasakan ya, kebermanfaatannya oleh masyarakat Jawa Barat pada skop yang lebih luas. Demikian. Ya, era digital di sekarang, apalagi di era pandemik ini, adalah sebuah jalan tengah terbaik gitu ya. Ya, karena ya kita juga ingin menengahi ya masalah-masalah itu, tetapi karena dengan adanya pandemik ya ada keterbatasan. Tetapi gagasan itu juga tidak kemudian surut ya, penyampaiannya itu bisa dilakukan melalui ya, contoh seperti ini yang kita ya, nikmati bersama-sama ya, ada media sosial lewat Zoom meeting begitu ya, webinar ya, sehingga dari mulai kebijakan umum itu bisa disampaikan melalui media online ataupun offline. Ya, kalau offline itu kan terbatas, hanya bagian inti saja, misalnya para misalnya gubernur dengan sekdanya, kemudian para kepala dinas. Tetapi kepala balai, kabit-kabitnya, termasuk juga mungkin dengan dewan, itu cukup dengan online ya. Nah, jadi bisa disampaikan polanya seperti itu. Ya, harapannya ada titik temu ya. Ya, titik temu itu kan sesuatu yang mahal ya. Ya, ada pandangan umum tiap fraksi ya terhadap sesuatu halnya ya. Maka bagi kita ya, itu harus berbicara pada tatanan kesepakatan ya. Bisa jadi ya ide atau gagasan dari fraksi
tertentu terhadap satu hal yang ingin diambil kesepakatannya, ya akhirnya tentu muaranya pada win-win solution. Ya. Jadi tidak sepenuhnya gagasan itu bisa diterima, tetapi ya kalau kaidahnya itu jangan sampai semuanya menjadi tidak dapat begitu ya. Tetapi diambil langkah-langkah win-win solution. Ya, jadi dinamikanya seperti itu. Ya pasti dalam sebuah kebijakan itu akan melahirkan kebijakan yang tidak mengenakan misalnya ya satu sama lain ya. Tapi adalah salah satu bentuk dari komunikasi ini yang satu sama lainnya bisa saling memahami begitu ya. Adanya perbedaan pandangan ya karena di dalam politik itu adalah bagaimana kepentingan itu bisa terakomodir dengan baik ya. Duduknya 120 anggota dewan di provinsi itu tentu 120 ide gagasan ya, pandangan umum. Kalau lebih spesifiknya lagi adalah ide atau pandangan umum gagasan itu ada di kinerjanya fraksi ya. Fraksi PKS, fraksi Golkar, Gerindra, PDIP itu adalah fraksi ini adalah miniatur terkecil dari ide gagasan masing-masing anggota dewan, itu tercermin di fraksinya. Jadi seperti itu harapannya nanti ke depan komunikasi publik ini terbangun dengan baik ya. Tetapi kita juga jangan sampai kaget begitu ya. Karena dinamika itu akan selalu ada begitu ya. Jadi jangan pernah letih kita berhadapan dengan perbedaan pendapat seperti itu. Pada adik ya mahasiswa, ini insya Allah kan idealisasi pemikiran itu masih fresh begitu ya. Dan ini yang perlu dikuatkan dari sejak sekarang ya. Karena nanti sebuah teori yang diperoleh dari perkuliahan ya, dari institusi pendidikan itu adalah sesuatu yang mengakar, yang akan membentuk pola kepada kita nanti ke depan ya. Nah tetapi juga jangan sampai lupa ya bahwa yang namanya ilmu yang sifatnya dunia itu kan nisbi ya, selalu akan ada perubahan-perubahan. Nah, tapi perubahan-perubahan itu tentu saja kita berharap perubahan yang konstruktif ya, yang berpikir maju, bagaimana bisa memberikan perbaikan-perbaikan, pelayanan-pelayanan ya kepada masyarakat, kan intinya seperti itu. Jadi kan anggota dewan itu kan adalah perwakilan dari masyarakat yang besar itu ya, bagaimana agar aspirasinya itu tersampaikan kepada pemerintah yang menjalankan pembangunan di sebuah wilayah ya. Jadi tetap belajar dengan baik ya, mengikuti tren isu-isu politik yang ada begitu ya. Jangan sampai kita a priori terhadap kondisi yang ada. Tentu saja lembaga pendidikan di perguruan tinggi itu adalah bagian hal yang memang harus dikuatkan, diyakinkan. Karena ini adalah waktu-waktunya adik-adik ya, menguatkan teori-teori itu yang kemudian nanti akan ketemu di lapangan. Apakah teori itu murni seperti itu dengan mudah? Ya tentu akan ada galat ya. Galat itu artinya ada distorsi ya. Mungkin tidak keseluruhan, bahwa untuk sampai kepada ide itu dia harus mengenal sosok atau yang menjadi harapan kita tuh apa, leading sektornya di bidang apa. Nah, maka itu adalah seni sesungguhnya ya. Kedepannya itu seni ya, komunikasi politik juga ada juga seni juga itu Mas. Ya, tetap belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya. Karena kesuksesan itu adalah pada saat kita baik dalam perencanaan gitu ya. Jadi kalau gagal merencanakan, maka dia merencanakan untuk gagal begitu. Gagal merencanakan, maka dia merencanakan untuk gagal. Kurang lebih seperti itu ya.
Jadi, komunikasi politik di era disrupsi ini menjadi sebuah tantangan baru baik lingkungan pemerintahan dalam menentukan kebijakannya maupun dalam politik dalam perkembangannya. Yang mana hanya terjadi perpindahan saja, yang semula komunikasi dijalankan hanya dalam kehidupan nyata, namun di era disrupsi ini beralih ke dunia digital, di mana banyak sekali jalur komunikasi khususnya dalam komunikasi politik.